Bab 408. Alam Lingsu. Bang. Langit dan bumi tidak tenang, kesengsaraan Guntur begitu dahsyat dan di mana lautan besar surgawi kesengsaraan lewat, gunung dan sungai benar-benar pecah. Di depan, Hoton Yuan dan yang lainnya yang melarikan diri tidak berani berhenti sejenak. Harli Ye mengejar mereka di seluruh langit. Banyak orang sudah terlibat, daging dan darah mereka telah disayat oleh Guntur. Pada saat ini, tidak ada yang berani membunuh Harli Ye lagi. Mereka tidak takut pada Harli Ye, tetapi kesengsaraan surgawi yang telah ditarik Harli Ye. Guntur ini, kesengsaraan surgawi ini tidak mengenali orang, siapapun yang berada di ruang lingkup kesengsaraan surgawi tidak akan bisa menghindar. Dari segala arah, orang-orang yang datang untuk mencari tahu telah mendekat dengan cepat. Ketika mereka melihat Chang Ming, Hoton Yuan dan Alam Kong Ming dikejar oleh lautan guntur kesengsaraan surgawi, semua orang menganga, semua penuh kejutan. Bukankah ini bocah yang membuat keributan di keluarga Yuan di kota Changlang tadi malam? Dia meminta uang tebusan dari keluarga Yuan di puncak Gunung Valet belum lama ini. Bakat bocah ini terlalu mendominasi. Aku belum pernah melihat kesengsaraan surgawi. Tapi bocah ini benar-benar kejam. Banyak Alam Kong Ming yang dikejar satu alam lingsu hingga terbirit-birit. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya dan diperkirakan tidak akan ada di masa depan. Ya. Sementara keempat belah pihak berdecak kagum, suara teriakan Harli Ye tidak pernah berhenti. Orang ini memang luar biasa kekar, dengan dukungan lautan guntur kesengsaraan surgawi, dia sungguh tidak takut. Sekelompok Alam Kong Ming dikejar dari selatan ke utara, dari barat ke timur olehnya. Pemandangan ini benar-benar cukup melanggar hukum. Bocah, sudah cukup. Tepat saat Harli Ye memamerkan keperkasaannya, suara kesal naga kuno mistik terdengar di benak Harli Ye. Begitu kesengsaraan surgawi berlalu, sialan, bahkan jika kamu tidak disambar menjadi abu, juga hanya setengah hidup lagi, lalu dikepung orang lagi, sialan, masih tidak mau lari. Aku lupa tentang itu. Harli Ye berhenti tiba-tiba, berbelok tajam, menoleh dan berlari lalu guntur kesengsaraan surgawi besar juga pergi bersamanya. Kesengsaraan surgawi itu akan segera berakhir, dia pasti dalam keadaan lemah, kejar. Chang Ming yang berlumuran darah dan retak tulangnya yang pertama mengejar, wajahnya yang berdarah sangat mengerikan, seperti iblis. Jika kamu mengatakan itu, maka aku akan bermain sebentar lagi. Tanpa diduga, Harli Ye yang baru saja melarikan diri tidak jauh, kembali lagi, sehingga Master Chang Ming yang mengejarnya, sekali lagi tertangkap oleh lautan guntur kesengsaraan surgawi. Jelep. Terlihat darah muncrat dengan tulang berlumuran darah dan Master Chang Ming pusing setelah disambar oleh guntur. Sialan, Harli Ye melangkah maju dengan sadar, menendangnya keluar dengan satu kaki dan menahan napas dalam satu napas, seperti cahaya ilahi yang melesat melintasi langit dan kecepatan kaburnya luar biasa. Kejar dia. Dalam kehampaan, Master Chang Ming, yang menstabilkan sosoknya, meraung seperti anjing gila dengan rambutnya yang acak-acakan. Khawatirnya sejak debutnya, dia tidak pernah malu seperti sekarang ini. Namun, Zhang Yuan dan yang lainnya, yang selalu menganggapnya sebagai bos mereka, semua berpura-pura tuli dan bisu, hanya berkeliaran di kehampaan, tetapi tidak mengejar Harli Ye. Kejar, masih ingin mengejar. Jika bocah ini berbalik lagi, Tuhan yang tahu apakah kami akan ditebas hingga menjadi idiot. Takut, mereka benar-benar takut diretas kesengsaraan surgawi. Master Chang Ming saja diretas sampai tulangnya rusak. Kalau mereka tidak waspada dan terlibat lagi, akibatnya sangat mengenaskan. Bajingan, melihat Cardio Yuan dan yang lainnya berpura-pura bodoh, Chang Ming sangat marah. Dia menyerbu sendirian. Melihat ini,
Cardio Yuan dan yang lainnya terpaksa mengikuti, mereka tidak berdaya juga. Changming dari Istana Haus Darah baru saja menerima Hosun Yuan sebagai muridnya belum lama ini. Hubungan ini masih perlu dipertahankan. Hanya saja ketika mereka tiba, yang mereka lihat hanyalah puncak yang runtuh dan tanah yang hancur. Adapun Harley Ye, dia telah menyelinap ke kota kuno yang tidak besar atau kecil saat ini, meskipun dia ditutupi jubah hitam, tubuhnya berlumuran darah. Setelah menyewa sebuah halaman kecil, Harley Ye duduk bersila di dalam rumah. Segera, dia membuka jubah hitamnya, memperlihatkan tubuhnya yang berdarah. Dia tidak perlu menyerapnya. Energi spiritual dari langit dan bumi telah berkumpul dan 9 bayangan tubuh di Sekte Zeng yang juga memancarkan esensi bumi untuknya. Meskipun ia maju ke alam Lingsu, meskipun ia juga tidak mampu menolak kesengsaraan surgawi, ia juga terus mengisi esensinya. Klik, klik. Segera, suara seperti itu datang dari tubuh Harley Ye. Jika kamu perhatikan baik-baik, kamu akan melihat bahwa setiap meridian dikelilingi oleh kilat. Di bawah penempaan petir, meridiannya terus menjadi lebih tebal dan ketika ia maju ke alam Lingsu, lautan diafragmanya juga melebar 3 kali lebih. Kali ini, bisa dianggap sebagai berkah terselubung. Jika dia tidak dikepung dan dipaksa untuk melakukan ini, mungkin dia membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk maju ke alam Lingsu. Malam yang sunyi, fajar muncul dalam sekejap mata. Di pagi hari, sebelum cahaya merah pertama muncul di timur, Harley Ye berjalan keluar dari ruangan dengan wajah penuh energi. Tubuhnya dipenuhi dengan energi dan darah yang kuat dan kekuatannya yang mendominasi memberinya kepercayaan diri yang lebih kuat. Rasanya sangat enak, meregangkan tubuh Nai dengan ganas. Harley Ye mengenakan jubah hitam lagi, mengenakan topeng hantu dan kemudian berjalan keluar. Kota kuno ini seharusnya berusia beberapa tahun dan aura tahun-tahun itu meresap kemana-mana. Harley Ye telah berbelok beberapa sudut di sini dan datang ke pusat kota kuno, di mana ada altar dan di atas altar, ada formasi teleportasi kuno yang satu ukuran lebih kecil dari kota kuno Changlang. Ada orang yang mengantri di depan untuk menggunakan formasi teleportasi. Harley Ye meliriknya dan dengan sadar berdiri di ujung. Apakah kamu mendengarnya? Seseorang menarik kesengsaraan surgawi kemarin dan lebih dari 30 alam Kongming diretas dan berkeliaran. Aku mendengarnya tetapi aku tidak keburu untuk melihatnya. Ketika aku berteleportasi dari kota kuno Feng Yue, semuanya sudah berakhir. Kasihan. Di depan, orang-orang yang juga mengantri untuk menggunakan formasi teleportasi berbicara dengan santai. Harley Ye di belakangnya menyentuh ujung hidungnya lebih dari 1 kali. Jika mereka tahu bahwa orang daratan Beizen yang terkenal ada di belakang mereka, tidak tahu mereka akan berekspresi seperti apa. Anak muda, mau kemana? Saat dia berpikir, sudah giliran Harley Ye. Orang yang menjaga formasi teleportasi adalah seorang lelaki tua berambut putih yang berbicara dengan lembut, seperti seorang kakek tua yang baik hati, jauh lebih kuat dari Xiang Yuan kemarin. Kota kuno Feng Yue. Orang tua itu ramah dan Harley Ye juga tahu sopan santun. Adapun kota kuno Feng Yue, Harley Ye sudah memeriksanya sebelumnya. Tidak jauh dari sini dan itu di selatan. Yang terpenting adalah kota kuno Feng Yue memiliki formasi teleportasi yang besar, yang menjadi tujuannya. 10.000 batu spiritual. Orang tua itu tersenyum lembut lagi. Jauh lebih murah daripada kota kuno Changlang. Harley Ye berbisik dan menyerahkan tas penyimpanan sambil tersenyum. Setelah membayar uang, dia hendak memasuki formasi teleportasi, tetapi dihentikan oleh lelaki tua itu. Teman kecil, tunggu sebentar, seseorang di kota kuno Feng Yue ingin kemari. Pria tua itu melambaikan tangannya dengan lembut. Harley Ye tersenyum sedikit dan berdiri diam di samping.
Meskipun dia tidak tahu banyak tentang formasi teleportasi, dia masih mengerti satu hal. Semua formasi teleportasi di kota kuno adalah dua arah dan dapat dikirim atau dikirim masuk. Jika seseorang di seberang ingin mengirim, mereka harus menunggu di sini. Kalau kedua belah pihak berteleportasi secara bersamaan, kemungkinan besar akan menyebabkan runtuhnya lorong ruang hampa. Keluarga Yuan bawa batu spiritual ke puncak Gunung Valet, datang untuk menebus keluargamu. Sementara Harley menunggu, sebuah suara dahsyat menyebar dari jauh tanpa batas, seolah menggunakan metode rahasia transmisi suara yang kuat. Sialan, aku sedang galau tidak dapat menemukanmu. Harley di altar, setelah mendengar ini, langsung mengutuk dalam hati dan melompat turun dari altar. Itu karena ada orang lain selain Harley yang menculik orang-orang keluarga Yuan kemarin malam, yang membuatnya disalahkan, sehingga dia tidak menerima uang dan dikejar dan dibunuh oleh Alam Kongming dalam jumlah besar. Sekarang, mendengar orang itu muncul, Harley secara alami pergi untuk mencari tahu orang itu. Teman kecil, batu spiritualmu. Melihat Harley telah melangkah ke langit, lelaki tua di altar mau tak mau memanggil. Ingat dulu, pria kecil yang ceroboh. Pria tua itu tersenyum tak berdaya. Pada saat ini, formasi teleportasi menyala, sesosok samar berangsur-angsur menjadi padat dan kemudian keluar. Itu adalah seorang wanita dengan pakaian peri berwarna-warni, pakaian putih dan rambut putih, ekspresinya kesepian dan wajahnya tidak kuyu biasa. Tidak tahu apakah Harley akan terpana setelah melihat orang ini jika dia pergi sedikit terlambat. Bersambung. Bab 409, Master Tai. Puncak Gunung Valet tetap masih puncak Gunung Valet. Orang-orang dari keluarga Yuan belum datang dan di atas Gunung Valet, banyak orang telah berkumpul. Tidak perlu dikatakan lagi, mereka semua adalah orang-orang yang menganggur dan datang untuk menonton pertunjukan. Apa yang terjadi dengan keluarga Yuan selama 2 hari terakhir ini? Orang-orang mencari masalah satu demi satu. Ini semua salah mereka sendiri. Siapa suruh mereka sombong dan mendominasi? Lihat, mereka sedang dihukum. Omong-omong, kesengsaraan Guntur kemarin sangat keren. Dalam diskusi itu, Harley sudah naik ke puncak Gunung Valet, bersembunyi di antara kerumunan dan melihat seorang lelaki tua sembrono sedang mengangkat kakinya tidak jauh di sana. Orang itu berpakaian seperti pengemis, dengan rambut acak-acakan seperti kandang ayam, mengenakan celana pendek dan kakinya yang terbalik berayun berirama, sambil mengisap sekantong rokok dan menghembuskan asap rokok dengan nikmat. Jalang. Melihat orang ini, Harley mengutuk dalam hati. Melirik lelaki tua yang sembrono itu, Harley melihat ada 2 orang diikat dengan tali abadi di sampingnya, seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun dan pria itu lebih tua, sekitar 40 tahun. Keduanya terlihat sedikit mirip. Mereka, tentu saja, adalah Selena Yuan dan Milton Yuan dari keluarga Yuan. Ketika aku melihat orang ini, mengapa aku memiliki keinginan untuk memukul seseorang? Di antara kerumunan, melihat orang tua busuk itu, beberapa orang berbisik. Kamu juga merasakan hal ini. Pahlawan melihat hal yang sama, bagaimana kalau setelah urusan selesai, kita hajar sedikit? Di sini, saat mendengarkan semua diskusi, Harley menyentuh dagunya dan menatap lelaki tua yang sembrono itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyipitkan matanya dan berkata pada dirinya sendiri, orang ini adalah tubuh bayangan. Tidak terlihat bodoh. Berpikir dalam hati, Harley diam-diam menyalakan mata keabadian, karena dia tahu bahwa lelaki tua yang sembrono itu adalah tubuh bayangan, maka dia harus menemukan di mana tubuh asli lelaki tua yang sembrono itu berada. Segera, Harley menarik kembali pandangannya. Sialan,
kamu benar-benar tahu bagaimana menemukan tempat. Setelah mengatakan itu, Harley melirik tubuh bayangan lelaki tua sembrono kemudian dengan lembut mundur dari kerumunan. Setelah turun dari puncak Gunung Valet, Harley menginjak pedang terbang dan terbang lurus ke selatan, karena ia menemukan lokasi tubuh asli lelaki tua sembrono itu dari tubuh bayangan lelaki tua sembrono itu. Begitu Harley pergi, orang-orang keluarga Yuan tiba dan mereka berteriak dengan marah, dengan wajah muram dan menghitam. Hanya saja ini tidak ada hubungannya dengan Harley. Dia telah mendorong pedang terbang cukup jauh dari sini, melompati gunung dan menyeberangi sungai dan kemudian mendarat di puncak bukit yang sepi. Di kejauhan, dia melihat kuil yang rusak dan di seberang kuil yang rusak, dia sepertinya bisa melihat seseorang sedang makan barbecue di sana. Ya, itu adalah tubuh asli dari orang tua yang sembrono itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Harley membalik tangannya dan mengeluarkan cambuk dewa dan menyelinap ke kuil yang hancur. Bang! Bang! Setelah Harley masuk, dia mendengar suara seperti itu datang dari kuil yang hancur. Bang! Saat berikutnya, seluruh kuil yang hancur runtuh dengan keras dan lelaki tua sembrono melompat keluar dan terbang ke satu sisi. Di belakangnya, Harley mengejarnya dengan cambuk dewa. Kamu gila. Melihat Harley mengejarnya dengan wajah kesal, lelaki tua yang sembrono itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melolong keras. Baru saja, dia dengan hati-hati menggigit pantat ayam dan ketika dia makan, pintu kuil yang rusak ditendang terbuka, lalu langsung dicambuk ketika dia datang. Wow! Ini ngilu. Lelaki tua sembrono itu masih pusing sekarang. Aku menculik, kamu juga menculik mereka berdua, membuatku dikejar dan diburu oleh orang-orang di seluruh dunia. Dasar jalang, kamu masih menggerogoti pantat ayam. Aku akan membiarkanmu menggerogotinya. Di belakangnya, omelan Harley berlanjut, dia mengejar dan menghajar mati-matian, memutuskan untuk memberi pelajaran pada lelaki tua ini. Aku menggerogoti pantat ayam, apa urusannya denganmu? Pria tua sembrono itu menyelinap dengan sangat cepat. Meskipun dikejar, dia sesekali menoleh dan melolong. Aku hanya kesal saat melihatmu dan ingin menghajarmu. Oke bocah, kamu tunggu saja, aku akan membunuhmu ketika aku sempat melawan. Lelaki tua sembrono itu mengusap kepalanya yang pusing dan bergegas ke gunung seperti bola meriam, berlari lebih cepat dari kelinci. Di belakangnya, Harley juga terbang ke kehampaan. Bang! Segera, ada raungan di pegunungan dan gunung-gunung runtuh. Segera, sosok yang malu keluar berguling dan merangkak, tetapi itu bukan lelaki tua yang sembrono itu, tetapi Harley. Oke, setelah memasuki gunung dan bertarung kecil, orang ini, lelaki tua yang sembrono tampaknya menjadi kuat, dia menamparkan hingga mata Harley berbintang-bintang. Setelah 3 atau 5 putaran, Harley menoleh dan melarikan diri. Di belakangnya, lelaki tua sembrono itu mengejar dan ada satu benda lagi di tangannya. Melihat lebih dekat, itu adalah sabuk dewa, tetapi hanya sedikit bulu yang tersisa, tetapi ini adalah senjata spiritual yang menakutkan, yang dapat membalikkan dunia dan membalikkan yin dan yang. Baru saja, Harley menderita banyak gara-gara sabuk dewa ini. Kalau aku tidak menunjukkan kekuatannya, kamu memperlakukanku seperti tikus. Kali ini, lelaki tua sembrono itu mengejar Harley dan berteriak dan mengutuk. Dasar tua bangka, jangan gunakan sabuk itu kalau hebat. Dasar anak nakal, jangan gunakan cambuk besi itu kalau hebat. Makian keduanya tak kunjung berhenti, sehingga para kultivator yang datang ke puncak Gunung Valet untuk menyaksikan pertunjukan tersebut pun berhenti tanpa sadar ketika melihat dua orang idiot ini berlarian di udara. Dengan cara ini, kedua orang itu mengejar dan melarikan diri dan tidak tahu kemana mereka pergi.
Sampai malam, terdengar suara gemuruh dari gunung sepi. Ketika mereka keluar, yang dikejar menjadi orang tua sembrono lagi, karena di belakangnya ada 2 Harley yang mengejarnya. Lari, kamu lari lagi. 2 Harley, yang satu membawa cambuk dewa dan yang lain membawa tongkat gigi serigala, memarahi sambil mengejar. Persetan denganmu. Pria tua celaka yang hidungnya memar oleh pemukulan pun berguling-guling dan merangkak dalam kehampaan. Baru saja, saat bertarung, Harley tiba-tiba berubah menjadi 2. Ini adalah pemukulan yang kejam. Wajahnya bahkan rusak tulangnya. Tidak butuh waktu lama bagi Harley untuk menjadi orang yang dikejar lagi, karena teknik rahasia duplikasi memiliki batas waktu. Lelaki tua sembrono yang dikejar bagaikan mengkonsumsi doping. Dia mengejar Harley lebih dari 8.000 mil. Di malam hari, di dekat api unggun, salah satunya memegang pantat ayam dan yang lainnya memegang kaki ayam dan mereka menggerogoti tanpa malu-malu. Perlu disebutkan bahwa bentuk kedua orang ini adalah hidungnya biru, mukanya bengkak, matanya panda dan bajunya sobek-sobek. Kalau tidak tahu, orang akan mengira 2 orang ini digigit anjing gila. Ada pepatah, kamu tidak akan mengenal satu sama lain jika tidak berkelahi. Keduanya bertarung selama sehari dan kemudian, kedua orang itu jadi bersaudara. Apakah benar kamu yang menarik kesengsaraan surgawi kemarin? Ini pertama kalinya lelaki tua sembrono itu menanyakan pertanyaan ini. Rendah hati. Ini tidak ilmiah. Pria tua yang sembrono itu menyeka noda minyak di sudut mulutnya, kemudian dia memandang Harley dan bertanya, siapa gurumu? Aku keluar dari gunung, kata Harley santai sambil menggigit paha ayam. Cih. Orang tua sembrono itu tidak terima. Dia mengetahui bahwa Harley membodohinya. Jika tidak, mengapa dia tidak melepas topeng hantu itu sampai sekarang dan bahkan memakainya saat dia makan? Namun, lelaki tua sembrono itu masih sangat ketakutan. Level pertama alam lingsu, kekuatannya setara dengan dia dan dia juga memiliki banyak metode rahasia. Dia menderita banyak kerugian dalam 1 hari. Anak ini memiliki kekuatan dan bakat seperti itu pada usia seperti itu. Dia pasti menjadi raksasa di masa depan. Harley memakan kaki ayam dengan sepenuh hati, tetapi lelaki tua yang sembrono itu menyilangkan kakinya, menyentuh dagunya dan sepasang bola mata tuanya berguling-guling. Uhuk. Akhirnya, lelaki tua sembrono itu berkata, hei, seperti kata pepatah, kita tidak akan mengenal satu sama lain jika tidak berkelahi. Kakek akan memberimu sesuatu hari ini. Mengatakan itu, orang ini mengeluarkan token giok dari tangannya yang bersinar dengan cemerlang dan ada 2 aura biru dan 1 ungu yang tertinggal di atasnya, yang terlihat sangat luar biasa. Melihat itu, Harley melemparkan kaki ayam ke samping dan tidak lupa menyentuh noda minyak di tangannya. Lalu dia mengambil token giok dan melihat 4 karakter token giok. Master Tai 2. Harley membacakan kata demi kata. Memang karakter Yi sangat mirip dengan 2. Di sini, seluruh wajah tua lelaki tua yang sembrono itu tiba-tiba menjadi muram. Salah baca. Harley terbatuk kering, dengan ekspresi malu di wajahnya. Aku baru saja keluar dari gunung, ternyata Master Tai, hehehe. Ini adalah token giok identitas aku yang tidak mudah untuk diberikan. Di sini, Master Tai dengan lembut membelai janggutnya. Meskipun token giok ini tidak begitu berguna di daratan Beizen, tapi itu masih sedikit menakutkan di lembah Siling. Lembah Siling. Harley menyentuh dagunya. Dinasti Dacu didominasi oleh 3 sekte selatan, daerah Gunung Timur, Dinasti Subarat, daerah Dataran Utara, Xinjiang Selatan dan keluarga Istana Haus Darah bagian utara Dinasti Dacu. Tetapi ada juga jurang kuno Dongling, Lembah Siling, daratan Beizen dan Danau Nanya. Untuk pembagian sedetail itu,
Harley Ye juga melihatnya di buku-buku yang dicuri dari keluarga Yuan, Paviliun Taman Pustaka, Dongling, Xiling, Beizhen, Nanyang, seperti daerah Gunung Timur, Dinasti Subarat, daerah Dataran Utara dan Xinjiang Selatan. Kedua sisi memiliki keluarga kultivasi dan kekuatan mereka rumit dan sulit untuk dipilah. Apakah kamu dari lembah Xiling? Harley Ye melirik Master Tai tanpa sadar. Tentu saja. Terima kasih. Harley Ye secara alami tidak akan sungkan, kalau ditolak hanya rugi sendiri. Dia tahu apa yang diinginkan oleh Master Tai. Dia memiliki potensi besar di masa depan. Memberi token giok saat ini adalah memberikan bantuan kecil, ini adalah pilihan jelas. Kamu lanjut makan, aku pergi dulu. Setelah menerima token giok, Harley Ye menepuk pantatnya dan hendak pergi. Jangan. Master Tai buru-buru meraih Harley Ye. Ada yang lain. Tentu saja. Master Tai menarik Harley Ye kembali ke posisi semula dan kemudian bertanya sambil mengedipkan mata, "Bocah, pernahkah kamu mendengar tentang buah ginseng spiritual 5 warna?" Buah ginseng spiritual 5 warna. 5 kata ini sepertinya penuh dengan keajaiban dan langsung membuat mata Harley Ye berbinar. Ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam obat spiritual yang memperpanjang hidup. Menurut legenda, buah ginseng spiritual 5 warna dapat memperpanjang umur selama 50 tahun. Berpikir dalam hatinya, Harley Ye tidak bisa menahan untuk menjilat bibirnya. Harus diakui bahwa buah ginseng spiritual 5 warna jauh lebih kuat daripada pil longevity itu. Aku tahu di mana ada buah ginseng spiritual 5 warna, kita serbu, ya. Ketika Harley Ye memikirkannya, Master Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak menyodok Harley Ye, mengedipkan mata sambil tersenyum memamerkan giginya yang super kuning. Bersambung.